Episode 214, Modus. Hingga Fajri sampai di panti, Joy belum bisa mengatasi permasalahan ini karena orang yang menuntut lahan tersebut membawa beberapa pengacara yang masih bersikeras untuk mendapatkan tanah itu. Pokoknya saya tidak mau tahu kemasi barang-barang kalian dan angkat kaki dari sini sekarang juga, bentak mereka. Saya dari tadi meminta Anda menunjukkan surat-surat kepemilikan, mana dia? Saya tidak butuh Anda membawa pengacara 100 orang, yang jelas mana surat-surat yang menyatakan ini adalah milik Anda. Bentak Joy yang sudah lelah bernegosiasi dari tadi. Ada apa ini? Suara bariton Fajri menggema di ruangan itu. Tuan Fajri, ucap mereka terkejut. Wajah yang tadinya garang berubah menjadi pucat dan takut. Fajri berjalan mendekat sambil menggandeng tangan Sapira. Apa permasalahan ini belum selesai, Joy? Tanya Fajri. Belum, Tuan. Mereka tidak mau menunjukkan berkas-berkas sebagai bukti jika lahan ini milik mereka, ucap Joy menunduk. Fajri menatap 4 orang yang menggunakan pakaian rapi dan 2 orang yang mengaku sebagai pemilik lahan. Mana buktinya? Tanya Fajri. Ini Tuan, barulah mereka mengeluarkan semua bukti-bukti yang ada. Fajri melihat dengan seksama semua berkas dan dokumen yang mereka bawa. Bukankah lahan ini sudah dipindahkan oleh ayah? Perumahan yang di belakang itu proyek ayah kan? Dasar tukang tipu, batin Fajri geram. Joy, berapa orang yang kamu bawa? Tanya Fajri. Saya membawa 10 orang, Tuan. Sebagian ada di luar dan sebagian ada yang mengamankan anak-anak, ucap Joy. Sayang, kamu bisa membawa ibu ke belakang dulu atau ikut bergabung bersama anak-anak yang lain, ucap Fajri lembut kepada Sapira. Tapi Kak, ucap Sapira menyanggah. Sayang, sergap Fajri. Baiklah, ayo Bu, ucap Sapira mengajak Ibu Panti keluar dari ruangan itu. Tapi Nak, sergah Ibu. Sudah Bu, serahkan saja semuanya kepada Kak Fajri, ucap Sapira segera berlalu dari sana. Suruh mereka berkumpul, Joy, ucap Fajri memasang wajah dinginnya. Baik Tuan. Joy segera memanggil anak buahnya agar bisa berkumpul di ruangan itu. Sebelum saya bertindak lebih jauh, saya ingin kalian jujur. Di mana kalian mendapatkan surat-surat ini? Tanya Fajri dingin. Itu milik saya, Tuan, ucap salah satu orang yang mengaku-ngaku. Yakin Anda tidak berbohong? Saya bisa menghukum siapa saja yang berani berbuat kurang ajar, ucap Fajri. Mereka terdiam dengan raut wajah ketakutan. Tidak ada yang berani untuk menjawab pertanyaan Fajri. Mereka sangat tidak menyangka jika panti ini mendapatkan dukungan dari keluarga Dirgantara. Saya yakin, Tuan, karena lahan ini memang milik keluarga saya. Dari awal jual beli tanah ini tidak jelas dan pembeli hanya pihak ketiga. Makanya kami menuntut tanah ini, Tuan, ucap mereka. Apa benar yang dikatakan oleh mereka? Gak mungkin ayah mau beli tanah yang tidak jelas, batin Fajri mengernyit. Joy, saya bosan meladeni kebohongan mereka bawa ke kantor polisi dan laporkan atas tindakan penipuan, ucap Fajri beranjak dari sana. Tuan, Anda tidak bisa melaporkan kami begitu saja, ucap salah satu dari mereka dengan memegang tangan Fajri. Brak, buk, prang. Fajri melepaskan cengkraman itu dengan amarah. Ia juga mengempaskan ke meja kaca dan membuat meja itu pecah. Mata Fajri berubah menjadi merah dan tajam. Mereka yang hendak melawannya menjadi ciut dan takut. Sementara laki-laki tadi sudah pingsan, beruntung wajahnya tidak kenapa-napa. Mereka segera digotong menuju kantor polisi terdekat agar bisa diproses secepatnya. Fajri berjalan menuju asrama anak-anak. Mereka terlihat sudah menangis karena ketakutan. Hati Fajri terenyuh melihat wajah mereka dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Tindakan abang memang benar, ucap Ipana yang baru saja datang dan langsung memeluk Fajri dari belakang. Sayang, ucap Fajri terkejut dan langsung mengusap matanya. Dede pikir abang akan memberikan mereka uang untuk menebus panti ini, ucap Ipana bersandar di punggung Fajri. Abang baru sadar kalau lahan ini sudah dihibahkan dan ayah yang membantu untuk mengurusnya. Untung abang mengenali perumahan yang di sana. Kalau tidak mungkin uang 500 juta akan melayang, ucap Fajri. Kita samperin mereka yuk, makanan yang abang pesan juga sudah datang, ucap Ipana menunjuk beberapa mobil box yang datang mengantarkan makanan. Syukurlah, abang sudah lapar banget ngantuk juga, ucap Fajri menguap. Abang dapat uang dari mana? Tanya Ipana menelisik. Abang kemarin baru isi saldo di ponsel yang biasa abang pakai untuk kerja, sayang, ucap Fajri. Jadi abang punya ponsel berapa? Tanya Ipana garang. Hanya 2 sayang, jangan diambil ya itu untuk kerja. Lagian tadi kakakmu mau minjam uang, tapi abang gak bawa ponsel. Kertas cek juga abang bawa pulang,
ucap Fajri memasang wajah membelasnya. Ya sudah, tapi jangan macam-macam, ucap Ipana melotot. Iya sayang, Fajri mengecup kening Ipana lembut. Adik dan kakak itu segera berjalan menuju anak-anak yang sudah mulai tenang. Mereka seketika berbinar ketika melihat siapa yang datang. Kak Ipana, teriak mereka segera bangkit dan mengadu apa yang mereka alami hari ini. Sudah, orang jahatnya sudah pergi, jangan nangis lagi. Katanya mau jadi orang hebat, ucap Ipana mengelus kepala mereka. Iya kak, om itu siapa? Tanya mereka berbisik. Itu abangnya kakak, abang Fajri, ucap Ipana. Wah, abangnya ganteng banget, ucap mereka berbinar. Wajah Fajri memerah mendengarkan pujian itu, ya bisanya bisa menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ia dan Ipana memang sangat menyukai anak-anak. Panti asuhan itu memang khusus untuk anak perempuan saja dan tidak bercampur dengan laki-laki. Disinilah Sapira tumbuh dan besar menjadi salah satu anak yang bisa membanggakan ibu panti dan yang lainnya. Kak, bagaimana? Tanya Sapira cemas. Sudah, kamu tenang saja ya, semuanya sudah beres. Mereka hanya penipu yang datang dan memanfaatkan keadaan. Ucap Fajri tersenyum dan mengusap kepala Sapira lembut. Terima kasih sudah membantu kami, Kak. Ucap Sapira dengan mata berkaca-kaca. Jangan berterima kasih, bukankah di sini rumah mertuaku? Ucap Fajri salah tingkah. Cie, sorak anak panti yang berhasil membuat wajah Fajri dan Sapira merona. Sudah, yuk kita makan. Ajak Sapira dan mengatur anak-anak agar bisa mengambil makanan dengan rapi. Ipana sangat antusias bermain dengan anak-anak di sana. Mereka berjumlah 32 orang yang sebagian sudah menempuh sekolah menengah pertama, sekolah dasar dan selebihnya masih sangat kecil, bahkan ada bayi berusia 6 bulan di sana. Setelah membagikan makanan, Fajri duduk di atas tikar dan dilindungi oleh pohon rindang. Ia baru saja mengobrol dengan ibu panti, hanya bisa basa-basi dan berkenalan. Matanya sudah sangat mengantuk sekaligus lapar. Ia beberapa kali menguap sambil bersandar di batang kayu itu. Kak, panggil Sapira sambil membawa 2 bungkus makanan. Iya, apa semuanya sudah kebagian? Tanya Fajri. Sudah kak, ini untuk kakak. Terima kasih, tapi aku sangat mengantuk, ditambah udara sejuk di bawah pohon ini membuat mataku semakin mengantuk. Ucap Fajri kembali menguap. Makan dulu, kak, nanti saja tidurnya setelah makan. Ucap Sapri menggoyang lengan Fajri. Nanti saja sayang, ucap Fajri santai dengan mata yang terpejam. Blus, wajah Sapira merona ketika mendengarkan panggilan sayang itu keluar dari mulut Fajri. Aku suapi ya, ucap Sapira menahan degup jantungnya. Nanti saja. Fajri merebahkan kepalanya di pangkuan Sapira dan langsung terlelap. Sapira membeku, ia tidak menyangka jika Fajri akan seberani ini kepadanya. Namun, ia hanya membiarkan Fajri yang sudah terlelap. Kapan lagi bisa memandang wajah tampan pangeran ini? Begitu pikirnya. Kak, apa abang tidur? Ucap Ipana. Iya nah, apa nggak pegal kak, biar sama aku aja. Kepala abang berat soalnya. Ucap Ipana hendak mengambil alih kepala Fajira. Lungu Fajri memeluk kaki jenjang Safira yang sedang selonjoran. Dasar modus ini, celutuk Ipana. Abang belum makan nah, ucap Safira tanpa sadar membelah kepala Fajri. Gak apa-apa kak, abang gak ada riwayat sakit mah, jadi telat sedikit gak masalah. Ucap Ipana membuka kancing jas yang masih melekat pada tubuh Fajri. Dek, kamu ngapain? Ucap Safira terkejut. Aku cuma buka kancing jas aja kak, gak sampai buka kemeja abang kok. Hehe, ucap Ipana terkekeh. Sementara Safira hanya tersenyum malu karena sudah berpikiran macam-macam. Mereka makan siang sambil menunggu Fajri yang sudah sangat pulas. Bahkan mereka tertawa kencang ketika berhasil menggunjingi pria tampan itu. Saking pulasnya, Fajri tidak sadar jika paha Safira sudah berganti dengan bantal empuk. Fajri tertidur hingga sore menjelang dengan damai dan ditemani oleh Safira. Sementara Ipana sudah sibuk bermain dengan anak-anak yang lainnya.